Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah, di mana beliau berkata, la yarju 'abdun illa rabbah wa la yakhafu illa dhanbah. Hendaklah seorang hamba tidak berharap kecuali kepada Allah, dan janganlah dia takut kecuali kepada dosanya. Alhamdulillahil karimil mannan, ar-rahimir rahman, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wasi'ul fadli wal 'ata'i wal judi wal imtinan. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله المؤيد من ربه بالحجة والبرهان صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki bagi kalian amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Ayyuhal mu'minuna ibadallah. Kalimat luar biasa diucapkan oleh Al-Khalifatul Rashid Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah, di mana beliau berkata, la yarju 'abdun illa rabbah wa la yakhafu illa dhanbah. Hendaklah seorang hamba tidak berharap kecuali kepada Allah, dan janganlah dia takut kecuali kepada dosanya. Ibadallah, di atas kedua perkara ini terdapat kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yaitu ar-raja wal khauf. Berharap dan takut ia merupakan amalan hati yang tidak diketahui kecuali oleh Allah tabaraka wa taala, al-alimu bima fis sudur, yang maha mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada manusia, alladzi ahata bi kulli syai'in ilma, yang meliputi segala sesuatu dengan pengetahuannya, wa ahsa kulla syai'in adada, dan dia maha mengetahui segala sesuatu satu persatu. Ayuhal mu'minuna ibadallah, sesungguhnya berharap itu hanya dalam perkara kebaikan. Kebaikan yang diharapkan, kebaikan yang diinginkan oleh seseorang berupa kebaikan dunia dan akhirat. Dan semua itu sesungguhnya berada di tangan Allah. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Allah, dan tidak ada yang menghilangkan keburukan kecuali Allah jalla fi'ula. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menimpakan kepadamu kemudaratan, maka sungguh tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Dan jika Allah berkehendak untuk memberikanmu kebaikan, niscaya tidak akan ada yang bisa menolaknya. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Apa yang Allah buka berupa rahmat bagi manusia, maka tidak akan ada yang bisa menahannya. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menahan kasih sayang tersebut, maka tidak akan ada yang bisa memberikannya selain Allah. Karena itu wajib atas setiap manusia dalam harapan-harapannya untuk menggantungkan hatinya kepada Allah. Dia tidak berharap kecuali kepada Allah. Dia tidak menginginkan karunia di dunia dan di akhirat. Dia tidak menginginkan sebuah pemberian di dunia ataupun di akhirat kecuali dari Allah. Karena kebaikan itu hanya ada di tangan Allah. Jangan sampai dia menggantungkan hatinya ataupun harapannya pada dirinya sendiri, ataupun pada kecerdasannya, ataupun pada daya pahamnya, ataupun pada kemampuannya, ataupun kepada seseorang dari kalangan manusia. Hendaklah dia hanya menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat,
Ayyuhal mu'minun, jangan sampai hal tersebut sekedar pengakuan. Sangat mudah lisan ini berucap, aku tidak berharap kecuali kepada Allah. Aku tidak berharap kecuali apa yang di sisi Allah. Lalu ia jadikan itu sebagai status WhatsApp. Tapi itu semua butuh pembuktian, wujud nyata dengan akidah, dengan iman di dalam hati yang melahirkan sebuah kepercayaan penuh kepada Allah. Tawakal yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dituntut dari seorang hamba yang jujur dalam keimanannya, jujur dalam berharap. Ayyuhal mu'minuna ibadallah. Kemudian rasa takut. Sesungguhnya rasa takut yang benar adalah takut dari keburukan, takut dari mara bahaya, takut dari dosa-dosa, dan tidak ada yang bisa memalingkannya dari seorang hamba kecuali Allah. Dan penyebab semua keburukan-keburukan tersebut adalah dosa-dosa dan kesalahan manusia. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah yang menimpa kalian itu disebabkan oleh perbuatan kalian sendiri, dan Allah banyak mengampuni dan memaafkan dosa-dosa manusia. Karena itu, jangan pernah takut kecuali kepada dosa. Tidak usah takut miskin, tidak usah takut bangkrut, tidak usah takut musibah, tidak usah takut penyakit, karena dosa-dosa kita itulah yang ada di belakang semua keburukan, semua musibah, semua penyakit di dunia dan di akhirat. Ibadallah, ketika seorang hamba memiliki sifat ini, dia tidak berharap kecuali kepada Allah. Dia tidak takut kecuali kepada dosa-dosanya, maka kehidupannya akan lurus, akan istiqamah di atas ibadah. Dia akan baik amal ibadahnya, jauh dari dosa, dan dia mewujudkan tujuannya dihidupkan oleh Allah, yaitu tauhid. Ibadallah, berhati-hatilah, jangan sampai dalam masalah ini bagian kita hanya sekedar ucapan belaka, hanya sekedar pengakuan di lisan belaka, sehingga menimpa kita berupa keburukan apa yang tidak kita sangka-sangka. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhd dari Muawiyah bin Qurrah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Dakhaltu ala Muslim ibn Yasar." Aku pernah masuk menemui Muslim ibn Yasar. Faqultu lahu, aku berkata kepada Muslim, "Ma 'indi min kabiri 'amalin illa anni arju Allah azza wa jalla wa akhafu minhu." Aku, wahai Muslim, tidak memiliki amal yang banyak. Hanya saja aku punya satu amalan andalan. Aku berharap hanya kepada Allah dan aku takut hanya kepada Allah. Muslim berkata, "Masya Allah. Man khafa min syai'in hadara min." Jika seseorang takut kepada sesuatu, dia akan berhati-hati dan menghindarinya. Wa man raja syai'an talabahu. Jika seseorang berharap kepada sesuatu, dia akan mengejarnya dan berusaha mendapatkannya. Wa ma adri ma hasbu khawfi 'abdin aradat lahu syahwah falam yada'ha lima yakhaf. Tapi aku tidak tahu sejauh mana nilai rasa takut seseorang ketika dia dihadapkan oleh syahwat. Dia tidak bisa meninggalkan syahwat itu karena Allah, padahal dia mengaku takut kepada Allah. Aw butuliya bi bala'in falam yasbir 'alaihi lima yarju. Atau ketika dia ditimpa musibah tapi dia tidak bersabar kepada Allah, padahal dia mengaku berharap kepada Allah. Muawiyah pun berkata, "Fa idzan ana qad zakkaitu nafsi wa ana la alam." Kalau begitu, aku telah terjatuh ke dalam dosa, mensucikan diriku sendiri sementara aku tidak sadar. Ibadallah, mari kita melawan diri kita secara hakiki dengan benar-benar. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, kita perbaiki hati kita, kita tegakkan hati kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala demi mengharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menginginkan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya barang siapa yang mengenal Allah, maka dia akan semakin takut kepada Allah.
dia akan semakin mengharapkan karunia dari Allah, dan dia akan semakin jauh dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan semakin dekat kepada ketaatan. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Ayuhal mu'minuna ibadallah. Ketika seorang hamba istiqamah di atas dua perkara ini, berharap dan takut sampai dia meninggal dunia, maka dia telah mendapatkan keutamaan yang besar, kebaikan yang tidak ada hingganya. Tidak ada yang mengetahui hingganya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan dan renungi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau menjenguk seorang pemuda yang tengah sekarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada pemuda tersebut, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana kabarmu wahai pemuda? Pemuda itu menjawab, "Wallahi ya Rasulullah, inni arjullah wa inni akhafu dhunubi." Demi Allah wahai Rasulullah, sungguhnya aku berharap kepada Allah dan sesungguhnya aku takut kepada dosa-dosaku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi misli hadzal mautin illa a'tahu Allah ma yarju wa amanahu mimma yakhaf." Tidaklah berkumpul dua perkara ini di dalam hati seorang hamba di dalam semisal kondisi ini, yaitu sakaratul maut, kecuali Allah akan berikan apa yang dia harapkan dari Allah, dan Allah akan berikan dia keamanan apa yang dia takutkan. Nas'alullahal karim Rabbul Arsyil Azim bi asma'il husna wa sifatihil ulya an yusliha qulubana ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Aqulu hadzal qaul wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdas syakirin wa asni alaihi thana'il dhakirin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna ibadallah. Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watu Dhinnun idda'a wa huwa fi batnil hut, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattun illa istajaba Allah lah." Doa Dhunnun, yaitu Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau berdoa di dalam perut ikan paus yang menelannya, la ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, tidaklah seorang hamba muslim berdoa dengan mengucapkan doa Nabi Yunus tersebut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kecuali Allah akan kabulkan doanya. Ayyuhal mu'minun, doa ini mengumpulkan dua perkara yang besar, tauhid dan istighfar. Sesungguhnya la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Kemudian inni kuntu minadh dhalimin, itu merupakan pengakuan atas dosa yang dia merupakan sebab seseorang terjatuh ke dalam keburukan, dan ia merupakan permintaan kepada Allah untuk diampuni. Ibadallah, tauhid akan membukakan seorang hamba pintu-pintu harapan di dunia dan di akhirat. Kemudian istighfar akan menutup bagi seorang hamba pintu-pintu keburukan. Sungguh agung, sungguh besar keberuntungan seorang hamba ketika dia menjadikan kalimat ini sebagai semboyannya yang terus dia ulang-ulang di dalam hidupnya, la ilaha illallah, agar dia bisa dibukakan pintu kebaikan di dunia dan di akhirat. Kemudian memperbanyak kalimat astaghfirullah agar pintu-pintu keburukan tertutup baginya. Dan beruntunglah orang yang mendapati kelak di hari kiamat banyak istighfar di dalam catatan amalnya.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.